Iya, aya amalna, tapi itu Jaguar mau. Amin, Versi amin, 2 amin. pintu mau bisa Amin, dibohongan amin, ya. amin, Versi amin. 2 pintu. Ya kalau kita kan lu sare, gua main game. Viewers, sekarang kita kedatangan juga angkatan 87-nya Kang ya. Mohon. BPI Siang juga. BPI Siang juga. Tadi sudah dengan Kang Luki ketuanya, sekarang dengan angkatan 87 juga BPI Ya, Siang betul. ya. Kali ini juga kita akan bicara tentang ini pasti temanya daging nih, banyak dagingnya. Ya. Banyak yang maksudnya bisa yang diambil oleh oleh para yang ngelihat YouTube kita nih. Iya, pasti karena isinya teh padat berkarya ini mah ya. Ya, padat tinggali. Belum apa-apa geus dikeluarkeun padat. Pertama keluar saya pikir batu batain warna bodasnya. Oke, Kang Ferry ya, Kang Ferry gitu. Damang Kang? Alhamdulillah. Gitu. Kang, kumaha ieu teh sebenarnya teh Akang teh sedang mengerjakan apa saat ini teh gitu? Saya ini sudah hampir 4 tahun lah kita bertani organik. Bertani organik. Nah, kebetulan saya menanam beras. Beras organik dengan pupuk saya bikin sendiri. Organik oge eta teh. Pupuknya semua organik. Oh, gitu. Ya. Saya bikin dulu, saya coba dulu lahan saya. Alhamdulillah ini hasilnya sudah ada. Nah, sekarang saya lagi kembangin dengan pupuk ini di Sulawesi. Dengan limbahnya limbah sawit. Limbah sawit, tapi kita jadikan pupuk organik. Oh, Kang lulusan BPI? Mohon. Kela, entar dulu. Saya usahanya organik dan saya mencoba di lahan sendiri. Kabayang teh eta lahan sendiri loh ya. Ini saya udah langsung merot. Nggak gede. Langsung kecil merot. aja. Barusan saya lihat Kang Luki pakai Ferrari. Tadi juga saya lihat ya Kang Ferry pakai mobil Mercy 2 pintunya gitu. Amin. 87 pada rengar ya Allah. Amin. Kang, gini Kang, saya mau nanya dulu. Nah, definisi organik heula deh gitu. Banyak orang-orang yang nggak tahu nih. Siap. Kumaha itu organik teh sebenarnya? Jadi organik ini sebenarnya kita kembali lagi ke alam. Kembali ke alam tanpa pestisida, tanpa kimia. Jadi sebenarnya lahan kita ini sekarang sudah rusak tanah. Oh gitu. Ya, karena kalau kita lihat sudah banyak kimia, pupuk Pencemarannya. macam ya. Jadi dengan secara tidak langsung kita membunuh makhluk hidup di dalam tanah. Nah, hara tehnya. Iya, unsur haranya. hara, gitu. Makanya kita ciptain organik. Saya dengan pupuk organik ini saya ciptakan itu dengan tim itu untuk menaikkan unsur haranya. Jadi makhluk hidup ini mikroba itu yang mengolah lahan kembali. Jadi mikroba itu sama dengan chef lah. Sebenarnya di lahan kita sudah banyak mineralnya, tapi karena kita sudah kasih kimia terus, tidak diolah, yang ngolahnya malah mati. Dengan kimia. Makanya sekarang ini kita masukin organik, mikroba itu yang mengolah. Jadi nitrogen juga dari udara tuh bisa dengan ada mikroba ini. Sebenarnya banyak gitu. Kalau kimia kan hanya masuk sebentar langsung disedot sama tanaman. Tidak hanya tanahnya. Itulah kalau ini kita tanahnya dulu kita perbaiki. Seenggaknya dengan misinya saya tuh pengen tanah itu kembali subur. Kedua, hasil pertanian yang sehat. Ketiga, pastilah dengan tanah subur hasil juga akan meningkat petani. Itu organik. Jadi ramah lingkungan ini semuanya. Ramah lingkungan ya. Betul. Jadi itu sebenarnya nya organik teh kembali ke seperti semula. dahulu ya, zaman dahulu. Ya. Back to basic, tapi bahasanya sekarang mah berat gitu ya, organik betul, gitu betul. kan ya. Saya juga mau nanya, Ayah Akang teh lulus BPI langsung kuliah di mana? Nepi ka apal? Saya sebenarnya lulusan mesin saya. Teknik mesin saya di IT Serpong. Kumaha atunya itu nyambung. Saya mah tadi mikirnya teknik lingkungan paling Enggak, gampang. Teknik mesin. Jadi dulu sebenarnya saya kurang juga senang ke pertanian kan. Tapi setelah saya coba dengan organik, saya belajar di Tasik dengan namanya Pak Hendra Kribo. Itu organik. Nah, dengan belajar dengan dia, saya mulai tertarik. Mulai saya kembangin dengan tim saya untuk mengembangkan mikroba. Tadinya saya suka ngasih
pelatihan juga Pelatihan. dengan almarhum nih Kang Kribo nih. Tapi saya lihat kalau sudah mengasih pelatihan, kalau saya tanya lagi petani, Pak males, nggak mau bikin. Kepikir karena mereka selama ini sudah beli Iya, pupuk, yang gampang aja nggak mau tanpa bikin. Padahal produksi. sebelum petani dulu kan bikin kan, Iya, betul. semua bikin dari mulai sebelum panen tuh setelah panen bikin dulu tanam. Saya berpikir gimana Nah, caranya. uji coba pertama ke beras, Kang. Saya dulu emang belajar di beras dulu. Beras Karena dulu. karena saya lihat beras itu kebutuhan pokok Betul. masyarakat Indonesia. Mhm. Kalau yang makan akang kimia tambah lama tambah penyakit kan. Itulah. Ya itu Kimia tuh makanya nggak sekarang bisa. mah gitu ya Kang ya. Maksudnya kalau dulu mah asa jarang kita mendengar kanker, kena Ya, kanker gitu betul, ya. betul. Sekarang asa makin banyak, Masih banyak. ya kan? Ya, Ya. zaman baheula mah kita teh kalau ngedengar ada orang tua umurna 80 teh cuek. Biasa aja Biasa aja. gitu. Heeh. Ayeuna mah mun aya umur saya tahu umurnya 84 Oh gitu. iya hebat ya, Gila, lebih kuat. gitu, ya. Iya benar. Anak-anak muda udah banyak yang kena kan, Iya, anak iya. kecil gitu kan. Betul. Itulah dengan organik ini mudah-mudahan kita mulai menuju ke sehat. Oke. Ada ada semacam pemikiran dari orang gini. Organik itu memang rasanya lebih enak, Ya, lebih sehat, betul. tapi hasil panen lebih sedikit. Betul apa tidak? Gini, dengan organik itu kita sebenarnya harus diuntungkan. Saya dulu mulai organik, awal saya pakai kotoran hewannya 4 ton Bang, 1 hektar. Tambah lama cuma 1 ton sekarang. Untuk 1 hektar. untuk 1 hektar. Selama panen ya, selama tanam. Karena organik itu kan dengan kimia, kalau kimia itu tambah lama tambah banyak pupuknya itu. Bukan berkurang. Jadi ketergantungan tanahnya terhadap Betul, pupuk. sudah hilang, makhluk hidupnya sudah hilang, jadi dia tanaman tuh tergantung terus, tidak ada yang nutrisi dari tanah, langsung dari pupuknya itu. Tapi kalau organik, tambah lama tambah berkurang, Tambah berbanding bagus kebalik, karena tambah si bagus. tanahnya. Jadi makhluk hidupnya sudah, haranya sudah hidup lagi, itulah. Tadi dijawab dulu itu Kang, hasil Ya. produksi lebih sedikit? Lama-lama tambah naik. Saya pertama cuma 4 ton, itu juga 4 ton, tapi tambah lama sekarang udah 8 ton. Akhirnya dapat 2 kali lipat nanya. Lipat. Saya target sampai dengan si pupuknya lebih sedikit lebih malah. sedikit. Oh. Tapi juga saya akan target ini sampai 12 karena kalau sebenarnya Kang ini organik ini di Vietnam, di Thailand sudah mulai. Udah mulai. Di sana itu udah 14 ton kan 1 hektar. Nah, kita mulai berusaha meninggalkan lah kalau bisa kimia. Makanya sekarang kan juga pupuk kimia tuh kemarin saya baru dari Sulawesi nih Kang. Masarin pupuk saya di sana karena saya produksi ke petani. Petani ngeluh karena pupuk tuh berkurang. Yang tadinya dia dapat 8 sak, sekarang cuma dapat 3 sak. Yang subsidinya. Jadi yang 3-nya, yang 5-nya dia harus beli. Harganya mahal. Makanya kita tawarkan ini betul untuk pupuk ini. Ini teh pupuk Akang itu tidak untuk tanaman padi aja kan? Semua karena ini perbaiki unsur hara tanah. Oh, jadi itu buat global penanaman Ya, gitu ya betul. Kang ya. Oh. Sekarang juga di sana lagi dicoba di petani saya sudah mulai tertarik dengan kakao. Kakao sawit pun sedang di. Nah, sawit teh bukan gitunya Kang ya. Mau ditanam sawit teh kemudian tanah teh bakal rusak cenah. Karena kan kimia kan banyaknya. Bukan karena sawitnya. Bukan. Karena unsur tanah Saya itu mah malah kimia mikirnya tuh. karena kalau panen sawit itu tuh menghancurkan Menghancurkan semuanya. hara tanah, Enggak. cenah gitu. Enggak, jadi selama ini juga kan malah sawit tuh si tangkosnya tuh banyak yang udah ngerasakan. Dulu tuh sebelum diolah, ini kan dari tangkos juga yang padatnya. Saya ngomong sama petani, mereka langsung tahu, oh ini dari tangkos ya tahu. Itu belum diolah aja sudah bagus. Apalagi kita udah olah dengan tambahan mikroba ini. Mereka udah tertarik sekarang dengan ini, dengan sawit ini, dengan limbah sawit tanah. Saya tuh pengennya tuh semua limbah kita bisa olah jadi pertanian kan. Saya lagi coba fermentasi juga ini dengan tim limbah kulit di Garut. Itu hasilnya bagus, kita mau coba ke tanaman bagus, kita sebar lagi ke petani. Jadi limbah-limbah teh banyak gunanya. Banyak sebenarnya. Tapi lalurna ge banyak kan. Nggak apa-apa. Nah itulah Kang. Itu. Justru karena itu iya. 87 ya ke sebelah ya. Anu hiji Penghasilan yang satu beresan jadi begitu. Jadi yang ini mah gitu, yang itu dihimbas sama itu gitu ya. Kerja sama yang benar-benar baik ini mah. Di mana aya Kang Ferry? Di situ ada Kang Luki. Supaya yang ini jalan, yang ini jalan. Jadi kata si Akang teh, sok pakai punya saya, tapi saya juga punya nih pembasminya gitu. Hebat emang, woy.
Juara ini. Jadi sudah memikirkan bagaimana bisnis mereka itu Betul, simbiosis simbiosis. mutualisme. Hebat kan? Nah itu coba saya kasih perbandingan ya artinya gitu minta Ya. perbandingannya itu antara sebelum Akang melakukan pupuk itu dengan sesudah Akang memakai pupuk eta. Ya. Nah, perbandingan dari beras weh sebelumnya kumaha setelah dipakai pupuk Akang jadi kumaha. Pokoknya beras itu akan lebih kuat, lebih tahan. Cuman kalau penyimpanannya tidak benar, dia akan banyak kutu. Karena makhluk hidup itu tahu Senang ini di situ tidak ada kimianya. Kalau organik tuh gitu kan. Oh justru gitu Kang. Iya Kang. Kalau saya ya kalau misalnya Makhluk beli, hidup aja udah tahu betul. kan. Maksudnya gini, kalau di rumah udah banyak kutu, wah ini mah udah nggak benar, udah jelek gitu. Ya. Padahal justru kalau memang Itu. misalnya kutunya Ada. Kalau itu penyimpanan nggak ternyata- benar kan ya, penyimpanan itu. kutu berarti itu Ya. sebenarnya berasnya itu bagus justru Ya, karena bagus. dicari oleh makhluk Makhluk hidup. Oh. Kayak ulet aja kalau di gitu. tanaman. Itu Ya. kan kadang-kadang kan ada ulet itulah. Kadang-kadang organik kayak gitu. Makanya kita juga nyiptain organik untuk pestisidanya dari mineral kan. Kita tuh sekarang ngeluarin. Menciptakan pestisida. Iya. Ibu curiga sekantor ya suka Rocky. Ya. Enggak untuk ini ya tanaman saya sih. Untuk tanaman. Curiga CS-an ya namanya. Pantesan. Viewers datang bareng ya. Tiba-tiba nu hiji pestisida nu organik. Setelah saya lihat memang nggak bisnis dia juga. Aduh. Karena emang bener ternyata ya kimia itu kayak gini, kalau misalnya kita di pasar gitu ya Kang ya. Kalau ikan katanya kalau banyak laler itu justru dia tidak ada pestisida atau apa apa namanya nggak ada kimianya Pengawet lah, ya, pengawet betul. gitu. Tapi Betul. kalau misalnya yang coba aja didiamin gitu nggak ada yang Ya. laler nempel gitu, Itu harus- itu pasti harus warning di aware, gitu. Ya, harus gitu. aware Ya. tentang itu. Betul. Sama halnya dengan ini ya, Ya. sayur-sayuran, semua juga buah gitu. terutama Buah ya. juga. Buah juga gitu. Sebenarnya sih pupuk ini gampang kan bikinnya tuh untuk Kayaknya itu resep rahasia rek diobrolkeun. nggak apa-apa. Saya bagi ilmu sebenarnya. ya, so. Tapi karena petaninya susah untuk membuat, Akhirnya makanya membuat saya sendiri, mau diproduksi sendiri, sudah diproduksi jadi. sendiri. Gitu. Oh. Sebenarnya kita sih udah ngasih pelajaran, ngasih Akang tuh sebenarnya memberikan sudah mentoring mentoring ya, gitu. tadinya Nah, dengan mentoring buat almarhum UMKM. Kang Kribo Hendra itu saya suka ikut. Kang Kribo terus mau. Hendra Kribo. Oh, Suganti Habib Kribo. Oh, SMS. Enggak. Hendra, jadi saya udah ke beberapa kota sama dia ngasih pelajaran. Tapi saya lihat makanya saya bilang kok petani kayak malas nggak mau bekerja gitu. Kayaknya saya coba ciptain ini lah. Nih kita emang kasih organik udah masih bikin lagi. Iya. Udah jadi aja dengan harga yang cukup Akang aman. teh yang bikin eta teh akibat kemalasan petani berarti. Betul juga. Salah satunya. Petani hoream. Petani hoream jadinya seorang gitu. jualan pulang Cuan gitu. gue di sini. Aduh ini mah hebat dah emang. Hebat. Tah itu. Ya, saya tuh suka Cari peluang. anak BPI itu cerdas. Iya, Karena betul. dia nggak mau, ya udah gue bikin Ya, bayar. so saya bikinin. Larinya ke sana, betul. Oh, jadi sebenarnya mah Akang mah pelit karena ilmu mah dikasih aja. Kita kasih ngasih ke petani itu udah saya sering ke Bangka. Saya udah Bangka juga saya dari situlah mulainya di Bangka lihat kok nggak aware juga petani nih. Kalau almarhum Kang Kribo udah banyak di Garut di mana dia salah satu juga ini ya tenaga ahli lah dari pertanian Jawa Barat ya. Karena dia sudah dipanggil juga oleh Pak Jokowi 4 kali. Ya, almarhum di YouTube bisa lah. Nah itulah ilmu saya dari dia. Nah dengan dikembangin dengan tim dengan mikroba ini yang kita kembangin lagi. Gitu kan. Pak Jokowi panggil lah tukang Ferry ya gitu. Berguna bukan Bu untuk semuanya. Berguna tahu, kan? udah. Iya. Pak Jokowi panggil atuh gitu di BPU ge aya nu para interview teh sok gitu. Banyak. Kan ngomongnya peluangnya mikroba. Nah, saya belajar kumaha carana membuat itu sehingga saya juga bisa peluang. Gampang ya sama. Entar saya kasih. Termasuk itu tidak hanya sayuran kan ya Kang ya. Ya, Tidak sayuran, tanaman hias juga bisa. Siwa, saya cobain semua. Batang keras, batang Semua. Lunak. Karena kita kan unsur tanahnya. Cuma itunya yang diperbaiki dulu usahanya. Emang selama pupuk-pupuk itu teh yang ada sekarang Ya. hanya mempengaruhi apanya sih? Misalnya gini, yang kimia nih. Yang kimia itu mempengaruhi apanya? Kan sama aja. Biasa kan dari gas.
dari gas. Gas atau teh? Ya itu kan tidak masuk ke tanah, dia hanya tanaman yang nyambil. Tanaman yang itu. Langsung biasanya kalau urea dikasih urea tiba-tiba bagus, entar ke sana udah kuning lagi. Dan Jadi kemudian gas itu membunuh mikroba juga. Kan, ya, mikroorganisme yang ada di Iya, tanah di itu. tanah itu. Itu membunuh itu. pestisida juga. Kan pestisida semua kan ngebunuh semua kan. Makhluk hidup semua udah. Kalau tanah yang tidak organik kan biasanya itu keras dan sudah tidak ada pori-pori. Jadi keras aja kayak batu. Saya rasakan sendiri waktu saya belajar itu tanah retak, tapi ini organik. Hujan sekali saya pacu langsung gembar. Gitu. Ya, sekarang pun yang tanah saya yang di Jatinangor itu petani tukang bajak Pak THC nama. Itu setelah ya ngegali ngebajaknya udah nggak susah. Pengaruh nanti gembur sampai gembur. Ya, karena hidup lagi kan. Hidup lagi mikroba makhluk hidup di dalam tanah dan itu sebenarnya partner kita. Dia kan makhluk hidup, dia kan bertasbih juga kan. Iya. Dia yang mendoakan kita juga petani. Jadinya semua. Berarti kita bisa tahu kunaon di Mesir di Mesir ya. Di Mesir itu tanahnya teu subur. Kunaon apa tuh? Firaun we awet. Begitu diabuskeun teh. Langsung garing kabeh. Cacing nu gegel, naon jadi begitu angkat hirup. Berarti ini teh ya benar-benar kayak orang sekarang aja orang sakit itu ada yang udah bertahun-tahun minum obat kimia gitu, tapi kemudian dia minum herbal katakanlah ya obat-obat yang ya jamu-jamuan tiba-tiba sembuh gitu ya kan. Mungkin itu sistemnya sama namanya kita makhluk hidup seperti itu gitu ya Kang ya. Kembali ke alamnya lagi dia justru lebih back to basic ya. Lagi semua makhluk hidup kan semua juga ada. Oke, sekarang saya tanya ini Ti, kan biaya merenya orang-orang teh pengen beli pasti. Teh. Biaya Akang memakai sistem Akang gitu dengan sistem kimia saat ini. Kan tadi Akang udah ngomong kita makin turun. Betul. Gitu nya, makin turun terus panennya semakin meningkat. Nah, untuk sekali panen awal-awal itu lebih tinggi mana sebenarnya? Dulu saya dengan biaya operasional segala macam dengan pegawai segala macam gitu. Itu saya 1 hektar bisa mencapai 25 juta. 1 hektar. Itu tanaman naon, Kang? Padi. Ya, dengan ongkos. Kan di kota udah mahal kan. Di Jatinangor kan udah kota ya. Betul. Udah mahal dengan pupuk segala macam. Sekarang saya bisa kurangin 10 juta. Jadi sekitar 15 juta. Lebih murah. Jadi kalau organik ini memang investasi di awal emang lebih besar daripada awal. Ya, tapi kalau misalnya dijalani terus, dia akan menurun. Tapi gitu. dengan yang saya ciptakan ini, pupuk sekarang ini, karena kita udah coba di Sulawesi itu, kan biasanya organik nggak pernah dicampur dengan kimia, Kang. Saya tuh mengajarkan dulu ke petani yang baru-baru sekarang, boleh pakai kimia, tapi tidak 100%, sampai 50%. Maksudnya gini, saya tidak menyarankan dulu mereka organik, karena apa? Mereka takut kalau ntar berhasil nggak gitu. Nah, saya boleh dikurangi gitu ya. Hasilnya kemarin saya udah coba di sana dengan mereka pakai 30-50% campuran kimia, itu naik 18-30% hasilnya. Dan itu sekarang sudah mulai mereka jalan. Dan saya pun tidak memaksakan dulu. Entar kalaupun mereka udah tertarik dengan organik, baru saya kasih SOP-nya yang organik seperti ini. Mau lebih baik nggak? Karena kalau kita paksakan langsung ke petani, Bu, kadang-kadang mereka nggak mau gitu. Nggak berhasil, takut. Nah, ini makanya saya ciptakan ini dengan tim tuh. Ini reduksi si organik ini, si limbah yang saya dengan mikroba ini itu bisa mereduksi kimia. Jadi itu yang saya tanamkan dulu ke petani sekarang ya, yang di Sulawesi. Saya tidak menyuruh mereka untuk full dulu organik. Rasakan dulu, karena petani itu dilihat di mata sudah itu dia nyari sendiri. Gitu. Dan saya menawarkan solusi kekurangan pupuk. Pupuk non organik di sana emang susah sekarang. Nah, itu yang saya sudah tanya jawab. Saya tuh ngasih sosialisasi dari pagi, kadang-kadang pulang jam 2 malam, Kang. Diskusi sama petani, kita ngasih gitu biar mereka tertarik dulu gitu. Dan mereka udah luar biasanya si Akang
Nanti ke jam 2 naon memberikan sosialisasi. Iya, hasilnya tapi belum hasil untuk masyarakat. Iya, aya amal. Nah, tapi itu jaguar mau. Amin, versi amin, 2 amin. pintu mau bisa Amin, dibawakan ya. amin. Versi 2 pintu. Ya kalau kita mau kan lu sare, gua main game. Sama saya juga lah di rumah mah. Sama weh. Itu namanya apa sih, Kang? Produknya teh kalau Akang sebut teh. Kalau saya namanya, kalau di sana saya tentang masing kota beda-beda. Saya pakai ini. BioWin. Pupuknya. Biologi winners. Ya, jadi juara jadi organik akan jadi juara. Oh iya pasti. Itu, akhir-akhirnya maka ada kembali naturalnya siap. gitu. Ya, tapi kan memang sekarang orang juga udah mulai sayuran pun Ya, saya ya. terutama kalau saya di rumah udah mulai milihnya Ya, kalau belanja betul. pasti yang organik, mulai sedikit-sedikit ya dari yang murah sih Kang. Betul. Ya. Tapi kenapa ya Kang? Maksudnya gini, kalau misalnya beras gitu terutama ya, itu tuh agak lumayan harganya itu kan. Ya harganya jomplang Betul, gitu yang benar. membuat kami rada-rada gede iwe gitu. Makanya dengan ini saya dengan pupuk murah, dengan organik itu saya berusaha tidak jauh lah. Iya. Itu. Tapi dengan merasakan sendiri Kang, dengan biaya produksi dia murah, dia nggak usah ngejual dengan harga organik. Dengan harga biasa pun tapi dia kualitasnya sudah organik. Itu yang saya pengen kan. Ya saya tinggal jalma urang mah Kang kajian produksinya kurang oke tetep we cenah nu sakieu ge dibeli karena itu. takutnya gini Kang, petani itu kadang kalau mau organik wah susah jualnya. Betul. Ya, kita nggak usah pergi ke sana. Yang penting hasilnya sudah sehat kan dirasakan oleh produsen sendiri Kang. Masalah petani kan mau naikin lama-lama juga naik silakan aja tapi kan udah merasakan dulu konsumen. Itu yang visi saya pengen gitu. Tanah subur, petani meningkat hasilnya dengan tanah subur, kedua Zamana sehat. hasilnya sehat. Yang dimakan. Harga ya ikutin lah, tapi ya kalau kita bisa jual Ya, tapi dengan kalau harga, Akang tadi bicara tentang harga yang bisa selisihnya kemudian angkanya jadi dari tadi produksi 25 juta jadi 15 juta, Ya. sebenarnya nggak ada alasan. Iya, nggak ada Harusnya. alasan tuh harga Harusnya, mahal. betul. Harusnya Kan. mah Mungkin nggak ada alasan. karena fenomenanya memang organik mahal walaupun dia costnya udah sedikit, ya udah gitu Nah, kan. gitu. Sekarang mah Sebenarnya gitu. berarti pemahaman masyarakatnya yang harus Iya, dibalik. betul. Iya, Betul. pemahaman masyarakat bahwa kita teh sudah makan tidak sehat selama ini. Itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian petaninya ulah baong oge ngajual hargana mahal. Nah, Ya. ini lumayan nih. Jadi viewers sudah tahu ya bahwa organik itu teh sebenarnya tidak semahal itu kalau memang benar-benar pengolahannya Ya, betul. dan lain-lain. Karena hanya orang gitu. kaya saja yang aware, Iya, jadi yang itu tapi oh, memang semangat, sebenarnya gitu. udah ada juga kok yang Ya. kata orang Sunda mah kahontal gitu ya Kang ya. betul. Gitu. Saya mas sebagai ibu-ibu mas saya tertariknya sama beras ini Kang Iya. karena katanya gitu secara ini kayak ada beras merah, beras ini kan. Ya. Dan banyaknya memang yang jual kayak gini tuh yang organik ya Kang ya. Betul. Yang, Oh iya yang teh varian, iya teh jenis variannya. hitam variannya. Varian Suka hitam. urang teh si Kang Ferry kecapek-capeknya Di depan. ngalukisan di hidungnya Dikeluarnya. dikelir gitu. Teh ya teh sukanya dikelir. Oh teh. Tah tingali. Ini campur. Ini campur. Ya, volcano saya kasih nama. Tah tingali manis ya mah. Warnanya hitam tapi jadi nggak beak. Warnanya hitam. Viewers tinggal itu. Ini hidung. Ini apa? Volcano. Volcano tuh. Tinggal di bawahnya semenan. Set, lap jadi bunga. Iya, bener saya kan kebetulan di rumah teh rata-rata ya orang tua ya diabetes gitu kan. Saya juga mulai aware nih Kang ya. Katanya kalau yang beras hitam. Merah, beras hitam itu tuh lebih aman karena kadar gulanya lebih rendah. Serat, karena seratnya Serat atau tinggi, gulanya rendah? seratnya tinggi, gulanya rendah. Ya. Oh, serat tinggi tapi gulanya rendah gitu. Karena kini kan sebenarnya petani itu sudah ngerti kan ya, pakai ngerti, kimia tuh berbahaya. Saya kemarin aja baru dari sana tuh, dia punya tanah 1 hektar, yang 2.500 ditanamin pakai organik kan, yang mau dijual sama dia pakai yang kimia. Saya bilang kenapa nggak semua? Ini untuk saya makan, ini untuk dijual. Oh. Berarti petani sini udah tahu dia pengen hidup sehat sebenarnya. Kitanya beki gering, petaninya beki sehat. Baiklah. Itu ya, waduh. Di mana imahna Kang? Karena mereka takut pengen panennya tinggi. Apakah mereka belum tahu? Panennya pengen tinggi ya, itulah. Tapi dengan kembali lagi ke organik, insya Allah lama-lama tambah naik. Gitu.
Jadi sebenarnya mah mereka juga udah aware ya bahwa organik itu sehat buat Betul, mereka. betul. Nah, tapi kenapa mereka memaksakan memakai bahan kimia sampai saat ini? Memang barangkali mereka melihat bisnis jangka pendek, tidak bicara tentang jangka panjang. Dan juga subsidi tadi ya Kang ya, karena ada subsidi dari pemerintah untuk pupuknya. Tapi karena sekarang berkurang, mereka mau pakai itu, punya akal karena memang mencoba untuk menutupi yang kekurangan ini. Daripada kan dia nggak bisa panen, sekarang cuma dikasih 3 sak katanya. Biasanya 8 sak harus beli yang. Nah, sekarang saya mau nanya Kang gitu. Emang kalau ketika seluruh petani se-Indonesia pengen ganti jadi organik, pertanyaan anak memang mudah membuat itu teh? Mudah. Gitu. Apakah raw materialnya, bahan bakunya tidak sulit buat mereka membuat itu? Sebenarnya pemerintah sudah bisa. Semua pertanian juga udah. Jadi sebenarnya mah bisa dipenuhi oleh mereka sendiri ya. Iya. Karena sekarang juga udah ada program dari pemerintah pupuk berimbang kan. Sudah ada pupuk berimbang. Jadi pemerintah udah turun bahwa udah tahu juga mungkin tanah sudah rusak, sudah ada pupuk berimbang. Jadi organik iya, kimia juga iya. Tinggal sekarang produsen organik yang bisa berbarengan dengan kimia. Gitu. Nah, ini yang saya ciptakan dengan tim ini bisa berbarengan dengan kimia ini. Kita ngasih dulu, nggak usah dibilangin ini hasilnya organik si makanannya, tapi minimal menuju kebaikan misalnya. Entah dengan dia berubah, dia akan berubah sendiri. Oke. Gitu kan. Ya, siap. Terus selain beras, Akang udah merambah ke saya sayur-sayuran? baru ke jagung. Oh, jagung ini benar kayak lagu menanam jagung di kebun kita. Jagung saya lagi coba. Kudu jadi jagung. Mana ke kapal Jagung lagi coba. Jagung enak. Ya kalau di sana kita punya lahan perusahaan, itu lagi kita coba lahan bukan baru. Itu lagi kita coba padi semuanya, padi semua. Padi udah, jagung udah. Daun udah belum? Daunan. Kang, ini mah ini teh buat aku sok iya sekolah jauh, jadi daun lu ngarora. Jadi hasilnya teh jadi sayuran. Ya kudu Akang buat sendiri. Saya bingung. Saya pisang, juga daun pisang. Antara si Akang antara tapi luas ya kayaknya. Saya kan nanya. Itu kan emang susah ya mah. Ini lagi dicoba di kentang. Tricky dia mah. Kentang di Panglengan. Ada anak BB juga. Kentang oke. Ya, saya kasih coba. Mau coba sok. Itu saya nih ngomong kentang nih Kang. Saya pernah pas awal-awal pandemi ya. Awal-awal pandemi saya teh kan tidak ada pekerjaan gitu ya. Karunyaeun lah gitu ya saya tanya. Tapi kayaknya orang karunya kapan? Belum juga kerjaan saya teh jalan gitu ya kan. Apa namanya? Saya teh di ada teman lah, beberapa teman yang memang di pertanian gitu, dia bilang sok gerak cobain nanam kentang karena kebutuhan kentang di Indonesia itu masih besar, tapi si penghasilnya itu masih sedikit sekali. Gitu. Jadi keperluan di Indonesia itu masih belum tertangani semuanya gitu kan. Nah, dan katanya kalau kentang itu dia lebih murah. Maksudnya teh biayanya dengan lahan yang cukup kecil aja, asal dia benar-benar dibuatnya itu teh nah kan saya bisa bisnis sama kalau saya kentang terus terang saya belum, tapi kalau saya dengar dari tim teman saya ini lebih murah sih beras. Oh gitu. Lebih murah beras. Tapi lahan beras harus lebih besar gitu ya Kang ya. Kalau kemarin sih ya lebih hasilnya lebih bagus, cuman biayanya di awal besar. Iya. Kemarin tuh katanya 1 hektar kurang lebih 80-90 juta. Untuk biayanya bisa menghasilkan memang 200 lebih. Cuman kan kalau beras nggak sampai segitu. Lalu kalau beras itu kan kita bisa makan Kang. Alhamdulillah dengan kita bertani beras kita bisa. Nah itu bikin iya Kang. Apa? Pupuk ya, dan Akang uji coba. Indonesia teh kan selama itu ribut wae masalah kedelai. Sebenarnya udah bisa. Ya kedelai gitu. Importnya itu sekitar 2.400.000 ton. Setahun teh gitu ya. Yang 60% sama Amerika, sisanya Malaysia, Brazil gitu. Nah, kita tuh kunaon sih eta emang apakah tanaman itu tidak masuk tidak bagus kalau ditanam di Indonesia atau karena tidak tahu treatmentnya? Tapi sebenarnya kan
Kalau dibilangin kurang, enggak juga Kang ya. Kita lihat beras aja Kang. Kenapa beras bisa impor dari luar? Padahal kan di sini banyak. Lagi panen sih banyak sebenarnya. Cuman itulah politik juga kan. Kita juga nggak tahu ya. Berat Saya nggak mau ikut itu kalau itu sih. Beratnya itu mah kalau ini. Berat kalau itu saya nggak tahu. Oke ya, udah kontrol, kenapa kesana? Nggak tahu saya sih kalau itu. Sebenarnya mah semua juga ada lah. Indonesia itu tanah subur. Tinggal kita yang mengolah lagi kembali ke alam. Semua itulah. Kalau kita mau ya udah. Kan namanya juga negara agraris. Kenapa kita bisa seperti ini? Nah itulah yang harus dicari. Teknologi. Kenapa nggak teknologi pertanian yang digencar-gencarkan? Kalau itu kan saya kan lihat di sana kan di Sulawesi itu petaninya sedikit kan, tenaga kerja nggak ada. Mereka sudah pakai mobil panennya. 1 hektar cuma 2-3 jam. Di kita kan masih diarit. Di sana kan. Tanam juga sudah pakai ada alat mesin juga karena di sana kekurangan orang. Di sana juga tidak ada perlakuan untuk membalikan tanah. Ngegasruk di orang mah aya kan kayaknya sama nyabutin rumput di sana nggak ada. Nah itulah. Berarti sebenarnya kita dengan kondisi itu harusnya bisa lebih maju. Kita kembangin di teknologi pertaniannya. Itulah sebenarnya. Sebenarnya bisa di Indonesia apapun yang ditanam pasti subur, pasti jadi. Menanam naon oge? Nanam apa aja. Kemarin kan ramai porang. Porang. Tapi setelah panen harganya jatuh, kesian juga petani. Itulah. Ya menanam naon oge termasuk menanam naon teh duit kripto. Indonesia. Tanam duit kripto. Keluar tapi keluar jadi pare jadi hate. Lain aja jadi untung menang pare. Ya Kang. Nah ini kepada viewers sekarang mungkin nanti kalau ada kepentingan-kepentingan terhadap pupuk, terhadap beras organik, kemana Kang lompatna? Kalau ini saya sebenarnya kan ini IKA ya. Saya sudah mulai IKA. Silakan aja hubungin Kang Luki. Ya. IKA aja, IKA Gasmasia. Karena saya akan melalui mereka. Gitu. Hubungi katanya Kang Luki. Kang Luki 87. Aja gitu. Di situ ada UMKM-nya yang mengelola beras ini. Ya, hebat ya. Aduh. Kang Luki jadi ketua IKW atuh. Ulah urang, ayo bisa gewa. Gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Termasuk pupuknya juga ya Kang ya. Jasa menghubungi gitu. Kalau soal harga mah nanti kita ngobrol sama Kang Luki aja. Siap. Gitu. Jadi pupuk-pupuknya buat para viewers, ibu-ibu yang suka monstera. Istri saya juga penggemar tanaman hias bisa. Ya, Fabir pasien. Amin. Sampel. Mangga ieu sadayana we. Viewer. Kan ada hasilnya baunya. Sugan teh ada lada. Lagi dicampur dengan Indomie masalahnya. Terus pemakaiannya teh gimana ini teh Kang? Ini 1 liter sekitar 10 sampai 20 mili. Campur air. Gitu campur air terus semprot ke tanah. Semprot ke tanah. Ya. Pas pisan Kang, saya teh baru mindahin pohon kamboja besar gitu ya. Siap. Dari depan besar udah belasan tahun dipindahin. Pas pisan iya ya pasti tumbuhnya langsung. Ini tuh sebenarnya sama dengan M4 starter. Jadi semua yang saya produksi itu untuk pada kan pakai ini semua. Ini mikrobanya di atas 30, cuman kita yang di Unpad sudah dites itu 18 mikroba. Itu semua starternya ini dari padat saya semua ini. Jadi ini kalau mau untuk jadi kompos, ambil kotoran hewan disemprot ini tutup seminggu aja itu jadi kompos. Oke. Viewers kalau ada yang mau beli pupuk silakan hubungi saya. Ya. Ke Ikasma. Dari 87 ke Ikasma. Tapi minimal kalau misalnya ada yang mau membeli ini 80 juta, mangga. Saya tunggu di sini. Sekarang angka penawaran pertama 80 juta. Ya 120. Demi membantu ini mah. Teman ini mah. Bantuan orang. Oke, ya terima kasih Kang ya atas kehadirannya. Terima kasih ya terus terang banyak sekali yang bermanfaat gitu buat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga pada sukses semua dan sehat semua. Amin. Thanks viewers ya. Terima kasih. Mangga. Ya kalau ini di Jatinangor. Tapi kalau pupuk ini kita lagi kembangin di Sulawesi. Di Sulawesi. Ya Sulawesi. Sudah berproduksi.
Sudah jalan. Saya juga baru kemarin tanggal 18. Ini 2 tahun yang lalu saya udah di sana tuh. Oh, ya. Kalau di sini sudah hampir 4 tahun kalau pupuk ini. Cekap ieu we hungkul. Cek. Kang ieu na punten mic-na. Ya, ditarik aja kalau Akang ininya mah. Nah, Siap. Bangga loh aku ini. Baru-baru. Bangga loh aku lihatnya. baru beli ya. Sebelah dia mah beli lah. Kan iya mah dibuka aja ini. Jadi orang kaya gua. Kang, punten dicek. Cek. 1. Oke. Siap. Audio siap. Audio tadi. Oke. Kamera tadi. Kudu disebut action tuh. Tekudu keluar. Ya, tutup. Oke,